Buka di jam 6 pagi dan tutup di jam 10 malam. Ngapain aja tuh di warung? Yuklah daripada kalian kepo, ikuti kegiatanku hari ini di warung. Ngapain aja woi. Hai mama-mama online, ngapain kalian lagi santai nongkrong jalan-jalan? Udah pada siapan main HP? Enak lah kalian. Aku Kang Warung kalau udah pagi kayak gini, kecret. Jumpa lagi sama aku Kang Warung yang gak rajin-rajin kali, tapi yang gak males-males kali. Walaupun keseringan magernya. Di pagi hari yang cerah ini aku mau nimbangi minyak sama gulaku dulu woi. Soalnya minyak sama gulaku stoknya udah sikit kalau yang udah ditimbangi. Beli minyaknya nggak banyak-banyak. Kalau aku beli minyak curah tuh bawa jerigen sendiri dari rumah. Nah aku belinya itu per 5 kilo sekali belanja, dan itu sekali timbang pakai jerigen sendiri woi. Sebenarnya kalau dipikir-pikir enak lagi jualan minyak kemasan ya kan, nggak payah nimbang-nimbang, udah tinggal susun aja. Tapi masalahnya bukan di situ woi. Di sini yang terbest seller pula minyak curah yang udah ditimbangi, dan banyak peminatnya itu yang udah ditimbangi 1/4 kilo sama yang setengah kilo. Jadi kayak mana pula lah ceritanya ya kan, itu pula yang terbest seller, mau tak mau itu pula lah yang dijual. Namanya kita jualan itu ya ikut target pasar woi. Masa orang sukanya cari yang 1/4 kilo sama yang setengah kilo, kita kasih yang seliter, kan nggak cocok. Sebenarnya grosir tempat aku belanja juga udah disediakan minyak curah yang udah ditimbangin woi. Tapi aku lebih suka pula beli yang sekali timbang kayak gini ya kan, sampai rumah ditakari suka-suka hati kita, mau yang 1/4 kilo berapa bungkus, mau yang 1/4 kilo juga berapa bungkus. Suka hati kita lah situ di rumah ya kan woi. Selain harganya murah dan agak kecek-kecek sedikit ya kan, biar ada kerjaan aja di rumah. Hele sok-sokan biar ada kerjaan, macam nggak tahu aja kerjaan ibu rumah tangga nih, nggak ada habisnya, dari melek mata sampai merem terus aja ada kerjaan. Pening lah. Nah berhubung harga minyak tuh masih tinggi ya kan woi, belum turun-turun juga. Sekarang aku udah ecer harga 1/4 kilo itu 6.000, dan yang setengah kilo tuh aku ecer 12.000 aja woi. Selain harganya tinggi ya kayak mana pula ya kan, plastik juga karet itu kita sediakan sendiri, dan harga plastik juga masih mahal woi. Kayak mananya di warung kalian masih ada nggak yang jualan minyak curah kayak aku gini woi? Lancar-lancar aja kalian jual minyak curah. Kalian ecer berapa sekarang harganya woi? Karena harga minyak masih tinggi ya kan, mungkin karena itu juga lah alasannya ya, lebih suka orang beli itu yang 1/4 kilo untuk yang sekali masak aja woi. Ya kalau dipikir-pikir pakai logika, namanya uang belanja tuh dibagi sana dibagi sini, jadi ya biar cukup aja, jadi beli yang sikit-sikit aja sekali masak asal cukup aja di rumah ini ya kan, mungkin kayak gitu. Maka dari itu ya kan, di warung aku tuh yang terbest seller yang kemasan 1/4 kilo. Kalau minyak kemasan yang 1 liter itu kurang peminatnya woi. Ya namanya juga aku jualan di dalam gang juga ya kan, jadi peminatnya tuh ya paling tetangga sekitar rumah aja. Minyakku tadi udah selesai ku timbangi dan udah selesai ku susuni. Lanjut aku mau nimbangi gula dulu woi. Sama sih ceritanya kayak minyak tadi, gula juga aku beli sekali timbang itu 5 kilo, sampai rumah aku timbangi dan aku takari sendiri woi. Baru awal-awal jualan aku belinya tuh per 1 goni, dan beratnya tuh mau tahu kalian 50 kilo ya woi. Tapi makin kesini dan lama-lama jualan aku berpikir kalau beli 50 kilo itu sekali timbang ataupun 1 goni kayak gitu sayang ya kan. Bukannya apa, modalnya tuh ketumpuk di situ, seharusnya bisa buat diputari ke barang yang lain, ketumpuk di gula itu aja. Kalau dipikir-pikir lagi 1 goni itu ngabisinnya lama loh woi. Karena berhubung aku sekarang jualan yang kering-kering aja, nggak kayak dulu ya woi. Dulu juga aku sempet jualan kayak kedai sampah gitu ya woi. Kalau orang sini bilang bukan berarti sampah yang dijual woi, tapi ya kayak jualan sayuran, ikan-ikanan, cabe, bawang, ya kayak gitulah semacamnya ya kan, kayak kebutuhan di dapur gitu woi. Nah kalau pas nih sayuran kayak gitu banyak yang belanja di warung aku woi. Jadi gula dan minyak ini cepet habisnya, tapi kalau sekarang ya enggak lah woi. Berhubung kalau jualan kedai sayur-sayuran kayak gitu kita harus bangun pagi, jam 4 pagi itu sudah harus pergi belanja, udah gitu kan woi. Harus besar modalnya woi. Misalnya nih ya, misalnya untuk memenuhi kebutuhan warung itu kira-kira kalau kita punya modal 15 juta. Nah kalau mau jualan kedai sampah itu harus punya stok 30 juta buat modal itu aja woi. Bukannya apa, kalau kita jualan di dalam gang kayak gini rata-rata kalau orang belanja itu ngebon dulu woi. Jadi kalau kita cuman punya modal 15 juta nutupi untuk modal aja ataupun untuk nutupi yang ngebon aja, ujung-ujungnya modal itu kependem di bon aja, sementara isi warung udah pada kosong tapi nggak bisa belanja lagi ya. Kalau kayak gitu apalagi ceritanya, pelanggan pun berpaling dari warung awak woi. Jadi aku pikir-pikir bareng suami, ya udahlah jualan kering-kering aja, yang penting aman aja. Karena kalau dipikir-pikir jualan yang basah-basah ataupun jualan sayuran kayak gitu, selain modalnya itu harus besar, konsisten bangun pagi, udah gitu kalau nggak sayurannya habis ataupun ikan-ikannya nggak habis, udahlah siap-siap merugi. Kalau gini aja omsetnya stabil aja udah alhamdulillah kali lah woi. Ya wes kalau kayak gitu sekian dulu ceritaku hari ini di warung, karena berhubung aku udah selesai beresi semua kerjaanku di warung. Sampai jumpa di next video, bye bye guys. Kecret picu-picu